Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Martia. Anak-anakku sekalian, pada kali ini kita akan membahas submateri kapasitor. Perlu kalian ketahui, kapasitor merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Nah, energi yang tersimpan dalam kapasitor ini selain dalam bentuk medan listrik juga dalam bentuk energi potensial listrik. Berapa besarnya energi itu? Mari kita bahas. Kapasitor akan menyimpan energinya dalam bentuk persamaan W sama dengan setengah CV kuadrat, atau W sama dengan setengah QV, atau W sama dengan Q kuadrat per 2C. Di mana C adalah kapasitor yang mempunyai satuan farad, W adalah beda potensial dengan satuan volt, dan Q adalah muatan dengan satuan kolom. Jenis-jenis kapasitor bermacam-macam. Kali ini kita akan membahas 3, yaitu kapasitor keping sejajar, kapasitas hiperbola, dan kapasitor silinder. Untuk kalian kelas 12, kapasitor yang akan dibahas adalah keping sejajar dan keping sejajar besarnya C sama dengan Q per V, mana Q adalah muatan, V beda potensial. Sedangkan kapasitor bola C sama dengan 4pi epsilon R atau sama dengan R per K. K adalah ketetapan kolom yang sudah kalian kenal sebelumnya yang sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C. Selanjutnya, kita akan membahas kapasitor itu yang dirangkai secara seri, paralel, atau campuran antara seri dan paralel. Kapasitor itu disusun secara seri dalam bentuk seperti ini. Ada C1, C2, dan C3, maka untuk mendapatkan kapasitas totalnya merupakan 1/C1 ditambah dengan 1/C2 dan ditambah dengan 1/C3. Sedangkan beda potensial pada rangkaian ini merupakan penjumlahan V1 ditambah dengan V2 dan V3. Sedangkan muatan total pada rangkaian ini semuanya sama. Total sama dengan Q1, sama dengan Q2, dan sama dengan Q3. Selanjutnya, apabila disusun secara paralel seperti rangkaian berikut, maka kapasitor totalnya adalah C1 ditambah dengan C2 ditambah dengan C3. Sedangkan beda potensialnya pada setiap kapasitor adalah sama, sehingga V total itu sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Dan muatan yang ada pada rangkaian ini merupakan penjumlahan Q1 ditambah dengan Q2 ditambah Q3. Kalau kita lihat sepintas, maka rangkaian kapasitor ini merupakan kebalikan dari rangkaian pada resistor dan hambatan. Bagaimana kita menyelesaikan rangkaian kapasitor? Bagaimana bentuk soalnya? Berikutnya, mari kita simak pembahasan tentang penyelesaian rangkaian kapasitor. Lalu kita mulai lagi dengan latihan soal tentang rangkaian kapasitor. Pada soal ini terlihat ada 7 kapasitor yang dirangkai secara seri dan paralel. Kita lihat di sini C1 dan C2 paralel, C4 dan C5 paralel, kemudian C6 dan C7 seri. Soal di sini dijelaskan jika tiap-tiap kapasitor memiliki nilai 5 mikrofarad, tentukan besar kapasitas pengganti dan muatan total yang tersimpan di dalam kapasitor. Jadi di sini kalian disuruh mencari berapa besarnya kapasitas total rangkaian dan muatan total pada rangkaian. Maka kita mulai analisa dari gambar yang sudah ada. Kita lihat C1 dan C2. C1 dan C2 ini dirangkai secara paralel. Kita tulis C1 dan C2 ini paralel. Kita cari C penggantinya, C1 dan C2. Seperti yang sudah diterangkan sebelumnya, kalau rangkaian kapasitor itu paralel, maka dijumlahkan secara langsung. Jadi C1 dijumlah dengan C2.
di mana masing-masing bernilai 5 mikrofarad. 5 mikro ditambah 5 mikro, hasilnya 10 mikrofarad. Kemudian C4 dan C5 juga sama, disusun secara paralel. C4 dan C5 dijumlahkan seperti biasa, 5 mikro ditambah dengan 5 mikro sama dengan 10 mikrofarad. Nah, ini sudah kita selesaikan, ini juga sudah kita selesaikan, maka rangkaiannya nanti akan menjadi seperti ini. Ini C12, C3, C45, ini C6 dan C7. Nah, akhirnya ini kita dapatkan semuanya adalah seri. Jadi kita cari C totalnya. Jadi C1, 2, 3, 4, 5 ini ternyata adalah disusun secara seri. Kita hitung secara seri. Seper C1, 2, 3, 4, 5 sama dengan seper C12 ditambah C3 ditambah dengan C45. C12 tadi sudah ketemu, ini 10 mikro ditambah dengan C45, C3 dulu, C3 tadi 5 mikro, kemudian C45 10 mikro. Ini 10, 5, 10 penyebutnya tidak sama, kita samakan dulu. Misalnya kita buat 10 mikro sehingga kita dapatkan 1, 2, dan 1. Kita jumlahkan 4/10 mikro. Ini masih 1/C1, 2, 3, 4, 5. Sehingga kita balik untuk mendapatkan C1, 2, 3, 4, 5 sama dengan 10 mikro per 4. Atau dengan kata lain 10/4 kali 10 pangkat min 6 farad, karena mikro di sini sama dengan 10 pangkat min 6. Oke, bagian atas sudah kita selesaikan. Sekarang kita lihat C6 dan C7. C6 dan 7 ini susunannya adalah seri, maka kita hitung secara seri. Seper C6 7, seper C6 nya tadi 5 mikro, C7 nya juga 5 mikro, jadi semuanya menjadi 2/5 mikro. Masih seper, kita balik C6 7 5/2 mikro farad atau 5/2 10 pangkat min 6 farad. Setelah kita dapat harga C67 sebesar 5/2 10 pangkat min 6 farad, maka nanti rangkaiannya akan seperti ini. Tadi kan rangkaiannya seperti ini, terus kita dapatkan harga C6 dan C7, maka nanti rangkaiannya menjadi seperti ini. Yang ini adalah C1, 2, 3, 4, 5, dan yang di bawah ini adalah C6 dan 7, dan ini rangkaiannya adalah paralel. Maka kita dapatkan harga C totalnya dalam rangkaian paralel. Untuk C totalnya C total sama dengan C1, 2, 3, 4, 5 ditambah C6 7. C1, 2, 3, 4, 5 10/4 10 pangkat min 6
ditambah tadi C67 5/2 10 pangkat min 6. Ini tidak sama penyebutnya, maka kita samakan dulu. Kita buat 4 supaya sama, di sini 10, ini 10, maka kita dapatkan 20/4 mikrofarad. Kita sederhanakan menjadi 20 dibagi 4, 5 mikrofarad atau 5/10 pangkat min 6 farad. Ini adalah besarnya C total. Selanjutnya kita masih mencari lagi muatan total pada rangkaian itu. Untuk mendapatkan harga muatan total, Q total itu sama dengan C total dikalikan dengan V total. C totalnya tadi 5/10 pangkat min 6 dan V total adalah V yang ada pada rangkaian. Tadi di rangkaian, ya di rangkaian tadi kita dapatkan untuk V total rangkaian adalah 12 volt. Kita masukkan ke sini 12 volt sehingga Q totalnya sebesar 60 10 pangkat min 6 kolom, atau kita sederhanakan menjadi 6 10 pangkat min 5 kolom. Ini Q totalnya. Pada soal kedua ini ada 4 kapasitor. Kemudian antara ujung A dan ujung B dihubungkan dengan sumber tegangan 22 volt. Kalian disuruh mencari energi yang tersimpan dalam sistem rangkaian. Jadi berapa energinya pada rangkaian kapasitor tersebut. Nah, seperti tadi kita analisa dulu untuk mencari besarnya kapasitas pengganti pada rangkaian tersebut. Kita lihat untuk kapasitor C3 dan C4. Ini disusun secara paralel. Maka kita hitung secara paralel. C3 dan C4 ini paralel. Kita hitung secara paralel. C3 4 sama dengan C3 ditambah C4. C3-nya di situ 2 mikro, C4-nya juga 2 mikro, sehingga total 4 mikrofarad. Nah, setelah itu rangkaian ini akan disederhanakan menjadi seperti ini. Ini C1, C3 4, C2, dan ini rangkaiannya adalah seri. Nah, sekarang kita hitung secara seri. Jadi C1, kemudian 3 4 dan C2 ini seri. Kita hitung secara seri. Kalau seri kan seper. Sama dengan C total karena sudah terakhir dari perhitungan. Dari seper C3 4 ya, ditambah dengan C1 ditambah dengan C2. Kemudian C3 4 nya di situ sama dengan 4 mikrofarad. Kemudian ditambah dengan C1 1 mikrofarad ditambah dengan C2 2 mikrofarad. Nah, di sini penyebutnya berbeda. Kita samakan. Jadi kita buat misalkan 4 dengan 1 4 2. Nah, sama dengan 7/4 mikrofarad. Masih seper, maka kita balik. Maka C total sama dengan 4/7 mikrofarad atau 4/7 10 pangkat min 6 farad.
di mana 10 pangkat min 6 adalah pengganti dari mikro. C total sudah kita ketahui, kemudian V total sudah ada pada soal tadi sebesar 22 volt. Maka besarnya energi kita ambil dari persamaan setengah CV kuadrat. Setengah kalikan 4/7 10 pangkat min 6 dengan V kuadrat 22 dikuadratkan. Maka akan kita dapatkan, ini kita sederhanakan, 2/7 10 pangkat min 6 22 dikuadratkan 2 menjadi 484, sehingga nanti kita jumlahkan dengan menggunakan kalkulator. Akhirnya kita dapatkan hasil akhirnya 138,28 dengan satuan energi Joule. Tidak terlalu sulit, bukan? Nah, untuk melatih kemahiran kalian dalam penyelesaian soal, maka kalian kerjakan soal ini. Kerjakan dengan teliti supaya kalian nanti bisa mahir dalam penyelesaian rangkaian kapasitor. Terima kasih dan selamat mencoba.